Cari aja di Pangkalan Dikti, cari nama Tifauzia Tiasuma terdaftar di mana saja. Di dalam negeri ya, di luar negeri ada lagi, tapi nggak usah saya sebutkan lah. Saya mendengar dokter tercantum di tiga tempat untuk program doktor. 1 tempat di luar negeri, 2 tempat di Indonesia. Tapi saya hanya ingin begini ya, siapapun juga yang mendapatkan tuduhan yang sama dengan saya nih. Oh ya, kamu atau Anda itu punya gelar palsu atau punya ijazah palsu. Saya sangat tertarik dengan inspirasi yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais. Wah, itu kan sesuatu conclusion yang sangat-sangat cepat gitu kan ya. Kalau saya dituduh misalnya, oh Dr. Tifa dokter palsu, ya sudah saya tunjukin aja nih. Iya, kan katanya saya sedang di framing sebagai dokter palsu gitu kan. Oke, kita one thing for sure ya. Dokter itu dipermasalahkan. Nggak pernah dokter itu tamat PhD atau doktor di Driarkara, ya kan? Coba klarifikasinya, Dok. Itu gimana persisnya biar kita satu-satu. Oke, soal STF Driarkara ya. Sebenarnya klarifikasi saya sudah sangat jelas, kira-kira sekitar 11 menit lah saya membuat video klarifikasi ya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang dari STF ya. Dan kemudian STF itu sendiri begitu ya. Jadi saya memang pernah mengikuti perkuliahan di sana dalam rangka untuk mengambil program doktor di sana sebagai salah satu. Itu wajib ya, compulsory. Ya, wajib. Jadi sebagai seseorang yang ingin mendaftarkan diri di program doktoral di sana yang tidak punya background filsafat, itu kan harus masuk di dalam kelas pendahuluan yang mereka sebut sebagai matrikulasi. Iya, matrikulasi. Ya, oke. Lalu karena saya sangat-sangat keen untuk mendalami betul bidang filsafat dan kemudian sebenarnya saya juga mesti sampaikan ya bahwa perjalanan saya untuk menempuh bidang filsafat itu nggak cuma dari situ ya. Saya sudah sangat menyukai bahkan mencintai bidang ilmu filsafat itu sebagai penghulu ilmu kan. Dan saya juga ingin mengikuti tradisi dari para ilmuwan zaman dulu bahwa mereka itu adalah rata-rata adalah seorang polimath gitu kan. Mereka juga fisikawan, mereka dokter, mereka agamawan dan mereka juga filsuf gitu. Nah, saya ingin mengikuti tradisi tersebut sejak lama sebetulnya. Itu menjadi satu obsesi individual saya gitu kan. Lalu saya berguru kemana-mana gitu. Saya berguru sekarang kemana-mana. Status dokter yang saya dengar dokter adalah mahasiswa S3 di mana? Gini, saya sebetulnya ingin sekali menyebutkan ya beberapa kampus yang di mana saya terdaftar sebagai peserta program S3-nya mereka. Cuman mengingat dari pengalamannya STF ini, ya kan, itu saya sih mohon izin ya untuk tidak sampaikan di sini gitu. Tapi sebetulnya kan gampang aja, cari aja di Pangkalan Dikti, cari nama Tifauzia Tiasuma terdaftar di mana saja. Di dalam negeri ya, di luar negeri ada lagi, tapi nggak usah saya sebutkan lah. Saya mendengar dokter tercantum di tiga tempat untuk program doktor. 1 tempat di luar negeri, 2 tempat di Indonesia. Itu kalau di luar negeri itu udah semester keberapa? Saya kira-kira bukan kira-kira sih ya. Maksudnya
Entry-nya sih udah lama, entry-nya udah lama. Tapi di perguruan tinggi di mana saya mengambil program tersebut, itu mereka kan fleksibel. Artinya mereka menunggu saya defense aja gitu kan. Itu di satu perguruan tinggi. Lalu saya entry lagi nih baru masuk nih. Saya entry lagi nih baru tahun lalu. Itu tinggal submit disertasi ya? Ya, kalau yang satu yang di luar negeri. Di luar negeri itu tinggal defense ya. Tinggal defense aja. Kapan aja saya mau defense, tinggal daftar untuk defense. Kalau bilang defense itu apa yang ada pertahanan apa ini? Defense itu istilah untuk kita mempertahankan disertasi kita. Iya, kalau di dalam negeri saya tercatat sebagai mahasiswa program doktoral di 2 tempat. Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Iya, karena begini, saya cuma pengen supaya tidak terulang ya peristiwa soal STF ini ya. Karena kan ini saya juga lagi berkonsultasi dengan banyak pihak karena ada sebagian juga yang tidak menyukai saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Ada juga yang saya tuh kan tipe orang yang nggak mau ada friksi terhadap siapapun gitu ya. Nah makanya saya sampaikan bahwa saya sangat menghormati institusi tersebut. Saya nggak mau punya konflik, saya nggak mau punya friksi dan sebagainya. Tetapi ada muatan-muatan yang merugikan saya kan sebenarnya. Kenapa? Mereka tidak melakukan klarifikasi sama sekali terhadap saya. Mereka hanya berpatokan kepada beberapa artikel yang dimuat oleh website-website tertentu lah gitu ya, yang mereka muat di dalam surat mereka kan. Sedangkan si artikel-artikel itu siapapun juga penulisnya, siapapun juga jurnalisnya sama sekali tidak pernah ketemu dengan saya. Sama sekali tidak melakukan verifikasi terhadap sesungguhnya apa yang saya sandang, gelar apa yang saya sandang kan gitu. Nah, artinya dari sisi ini kan terjadi cacat jurnalistik kan. Lalu kemudian produk jurnalistik yang cacat tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan judgement kepada saya kan. Jadi intinya adalah di Driarkara itu program sudah nggak dilanjutkan. Sudah jalan, terus kemudian artinya saya jalan ya selama beberapa waktu dan sebetulnya mereka menurut saya sih sangat welcome ya. Artinya saya juga mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya mengikuti program kelas pendahuluan, tapi saya juga bisa ikut election, bisa ikut tambahan segala macam gitu. Tapi pada satu titik ya saya merasa bahwa sepertinya saya mesti lanjut di tempat lain. Gitu. Jadi dan itu pun juga sempat mengambil kuliah matrikulasi. Ya, pendahuluan lah, beberapa kelas pendahuluan. Tapi tinggal lanjut ya. Iya, lalu saya lanjutkan untuk program filsafat di tempat lain gitu tetap kan. Filsafat ya. Tetap salah satunya. Jadi tiga program doktoral yang sedang diikuti, salah satunya filsafat. Salah duanya? Salah duanya bidang kedokteran, clinical medicine. Clinical medicine ya. Kedokteran. Yang ketiga? Salah tiganya sosial politik. Iya. Luar biasa ya. Kata teman-teman kalau nggak ditahan bisa ikut 5 program nih. Luar biasa. Tapi saya mau sequence lah ya. Saya mau sequence, mau satu-satu lah selesaikan. Jadi itu ya klarifikasinya bahwa Dr. Tiva ya itu memang belum doktor, tetapi sedang mengambil 3 program doktoral yang dia tidak mau sebutkan tempatnya, tetapi bisa dicek di Pangkalan Dikti, terdaftar di mana saja ya. Itu satu. Nah yang kedua, kok tiba-tiba bawa ijazah aslinya, maksudnya apa ini? Menggeruduk RH Channel dengan membawa ijazah. Sebenarnya saya pengen tradisi, kita membuat tradisi deh ya gitu loh. Saya sebagai sekarang ini dalam konteks saya dituduh nih oleh netizen atau oleh segala macam ya. Nggak tahu ya, kita bisa sebut sebagai buzzer atau apapun itu. Saya dituduh sebagai dokter palsu, sebagai dokter palsu. Nah, soal dokter palsu udah kita clarified ya, udah selesai. Sekarang soal dokter palsu nih gitu kan ya. Saya harus melakukan klarifikasi dan itu sebenarnya udah selesai ya. Karena saya udah buat klarifikasi tentang 2 hal tersebut. Secara sangat clear gitu ya. Artinya semua orang sebenarnya bisa mengakses kalau mereka nggak males untuk nge-view YouTube saya dan sudah juga di repost juga oleh beberapa media gitu. Tapi saya hanya ingin begini ya, siapapun juga yang mendapatkan tuduhan yang sama dengan saya nih. Kamu atau Anda itu punya gelar palsu atau punya ijazah palsu. Saya sangat tertarik dengan inspirasi yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais. Wah, itu kan sesuatu conclusion yang sangat-sangat
cepat gitu kan ya. Kalau saya dituduh misalnya Dokter Tifa dokter palsu, ya sudah saya tunjukin aja nih ijazah saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saya dapatkan dua gelar kan kalau dokter ya. Pertama adalah saya sebagai sarjana kedokteran nih ya. Saya tutup karena belum pakai jilbab nih. Nah ini gitu kan. Oke ya. Jadi kemudian jadi ijazahnya itu itu memang kalau tradisi UGM yang saya dapat juga memang pakai tulisan indah biasanya. Pakai tulisan ini ya. Kalau di kedokteran ya saya tuh nggak tahu ya. Mungkin di hukum juga ya. Jadi tulisan namanya pakai tulisan indah seperti itu. Kemudian ada nomor. Ada nomor. Lalu di sebelah kirinya ada seri. Ada nomor seri gitu kan. Ini kan untuk menjaga dan backgroundnya itu nggak nabrak ijazah. Ya seperti ini kan. Ya seperti ini. Ini ijazah S1 saya nih. Ijazah S1. Lalu kalau dokter kan dikasih 2. Itu baru kemarin ya dapatnya kayaknya. Iya kan usia saya 25 tahun. Masih putih kan, belum ke kuning-kuningan gitu dan belum hilang ya, belum hilang. Jadi masih ada. Kemudian ijazah saya yang kedua adalah ijazah dokter. Tulisannya ijazah dokter. Nah, ini saya jadi karena dokter makanya dapat 2 ijazah. Dapat 2 ijazah. Jadi ijazah sebagai sarjana dan ijazah sarjana kedokteran dan ijazah sebagai dokter. Ini ijazah profesi. Itu bersamaan. Enggak, setelah 2 tahun kan. Kalau zaman dulu koas ya. Ya, saya kan koas 2 tahun baru dapat ijazah dokter. Oh, jadi makanya dokter tuh lama ya S1-nya 5 lama 7 tahun bisa. 5 iya. Zaman saya kan bisa lebih lama dari anak-anak sekarang kan? Oh iya. Iya, zaman dulu. Zaman kita itu kalau kita kuliah jadi aktivis selesai 5 tahun malah dimarahin. Loh iya, kalau bisa selama mungkin kalau di Gadjah Mada apalagi ya. Oke. Lalu saya dan kemudian ijazah terakhirnya adalah ijazah master. Ini saya di UGM juga. Iya, saya Master of Science dari UGM untuk ilmu kedokteran klinik. Coba kalau masternya kan sudah pakai jilbab saya bisa lihat. Bisa. Untuk yang punya ijazah versi biru ini memang di sebelah kanannya udah nggak ada seri. Okay. Nah beda ya sama yang ijazah lama ya. Iya. Ijazah lama yang SCAT ya itu kan ada seri nih kanan sama kiri. Tapi yang ijazah biru itu yang Kagama baru tuh yang dapat ijazah biru itu seperti itu formatnya. Ini harus yang baru ya. Ya. Dan ini mungkin S1-nya segini begini juga ya? Sekarang begitu kan? Karena semua. Saya kan dapat yang warna putih juga. Ya. Warna putih juga. Agak sedikit beda ya. Kalau saya lihat di mereka ada beberapa posting dari fakultas yang lain pada masa mungkin sebelum kita kali ya. Kok kita ya? Kita berarti sama umurnya ya. Padahal saya 20 tahun lebih muda dari abang. Ceritanya. Saya kelihatan kayak Pak D-nya. Ini di rektor itu dulu ada materai kan ya. Nah kalau zaman saya udah nggak ada lagi materai. Nggak ada materai gitu. Kalau yang biru versi biru itu dan ada. Yang lebih penting itu tulisan indahnya. Tulisan indah ya. Ya. Kalau dulu tulisan indah itu pakai tangan, kalau sekarang mungkin sudah printed ya tulisan indahnya. Dulu pakai tangan ini semua pakai tangan. Kemudian printed. Ini printed, yang printed. Versi barunya printed. Nah, unfortunately saya tidak dapat S2 dari UGM karena S2 saya UI sama Notre Dame. Jadi di University of Notre Dame, Amerika Serikat, dapat S2 juga. Satu alma mater sama Prof. Amin Rais ya. Beliau S2-nya kan Notre Dame juga. Dia S2 Notre Dame, kemudian dia di Chicago S3-nya. Makanya dia tunjukkan itu ijazahnya. Kalau Notre Dame nggak ada ininya, nggak ada fotonya. Ijazahnya gede, gitu. Terpaksa saya taruh di gulungan itu, kadang taruh di mana. Kadang-kadang kita sembarang naruh ijazah, padahal itu ketika dibutuhkan ternyata kan, dibutuhkan untuk sebagai proof ya. Padahal simpel saja, tinggal bawa yang aslinya selesai. Jadi Dr. Tifa ini penyandang gelar MSc ya? Master of Science, MSc. Jadi MSc ya, Master of Science. Jadi Dr. Tifauzia, susah sekali. Tifauzia Tiasumo ya. Kok Tiasumo sih? Tiasuma. Tiasuma ya. Tifauzia Tiasuma. Ini ada artinya. Dr. Tifauzia Tiasuma MSI. Jadi tapi belum dokter kandidat belum ya? Belum ya? Ya kandidat iya sih di salah satu saya udah kandidat. Tapi biasanya ada sebuah proses untuk bisa dikatakan kandidat, ya kan? Jadi kandidat itu tinggal maju, tinggal maju. Sudah ujian
sudah ujian sekian kali dan ujian tertutup sudah ada gitu, SK dan sebagainya. Tapi saya juga nggak ngerti juga karena dulu orang kan sekali-kali bikin kandidat dokter, padahal ya pendidikan itu kata Rocky Gerung, kalau Anda doktor, Anda S2, Anda S1 itu cuma tanda Anda pernah sekolah aja katanya. Ya. Tapi belum tentu tanda Anda pernah berpikir. Untuk program untuk istilah kandidat juga sekarang kan juga sudah tidak seperti dulu lagi gitu kan. Gitu. Ya kita kalau sudah biasanya masuk untuk nulis artikel di koran tuh atau apapun itu kan bisa untuk misalnya bikin jurnal, saya kan dia sudah berhak. Luar biasa nih Dr. Tifa for RI2 dampingi Anies, luar biasa. Kalau kenapa nggak saya presidennya? Bisa ya. Jadi 2029. 2024 juga bisa. 2024. Asal presiden thresholdnya 0 ya kan? Iya.